Renungan Awam Katolik Kamis 25 Juni 2026. Bacaan Injil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, terkejutlah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, menurut bagian khotbah di bukit pasal 5 sampai dengan 7, para pendengar Yesus memberi kesan dengan penuh takjub bahwa pengajaran Yesus, karena ia mengajar dengan penuh kuasa, penuh otoritas. Tadi dikatakan, terkejutlah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar, menyampaikan kebenaran tentang dirinya sendiri dengan namanya sendiri dan dengan otoritasnya. Ia sering menggunakan kata-kata berikut, "Tetapi aku berkata kepadamu." Yesus berbicara sebagai orang pemberi hukum, sebagai seorang yang memiliki otoritas dari surga dan bukan dari manusia. Hal ini berbeda dengan ahli Taurat yang seringkali mengutip ajaran rabi mereka atau orang bijak lain dalam pengajaran mereka. Akan tetapi saudara-saudara, lebih dari semua itu, Yesus memiliki integritas. Dia mengejarkan apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia ajarkan. Bapak Ibu semua, di awal tadi sabda Allah berbicara tentang siapa yang masuk kerajaan surga. Mereka yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang yang berteriak, "Tuhan, Tuhan." Bukan mereka yang pandai berbicara dalam nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dalam nats atau perikop lain, yakni di Matius pasal 25, Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa mereka yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang mengenal Tuhan dan mengamalkan imannya lewat perbuatan dengan membantu sesamanya. Di sana dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Mereka yang hanya berteriak memanggil nama Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa adalah orang munafik. Sedangkan mereka yang melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya adalah orang yang berintegritas, seorang yang beriman penuh. Yakobus menegaskan dalam suratnya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Menunjukkan iman dalam perbuatan adalah bentuk iman sejati dan integritas seorang pengikut Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang kita semakin sulit menemukan orang yang berintegritas dalam hidup bernegara, terutama mereka yang memangku jabatan dalam pemerintahan, bahkan seandainya itu dari kalangan orang Kristen sendiri. Pejabat-pejabat kita bicara seenaknya, tanpa pernah menunjukkan apa yang ia katakan dalam perbuatannya.
Kita kesulitan menemukan orang yang berintegritas yang berada dalam jabatan-jabatan publik. Kebanyakan akhirnya mereka omon-omon. Bangsa kita bukan kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur, orang berintegritas. Sabda Yesus menuntut kita secara keras untuk memiliki integritas seperti Dia. Kita mulai itu melalui keluarga dalam hidup kita dengan hal kecil. Seorang ayah di tengah keluarga bisa mulainya dengan janji dan perbuatan kecil. Bila ia menjadikan sebuah mainan kepada anaknya, baiklah ia menepatinya. Baiklah ia melakukan apa yang diajarkannya kepada anak-anaknya. Seorang anak bisa mulai dengan berkata jujur ketika ditanya orang tua mengapa ia lebih lama pulang sekolah. Seorang pengikut Yesus yang memegang jabatan dalam organisasi hendaknya menjalankan tugasnya sesuai aturan dan kesepakatan bersama, dibingkai dengan kasih. Saudara-saudari, Yesus seorang yang memiliki integritas. Kita ingin mengikuti Dia, dan kita mengamalkan iman kita dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin.